Pengetahuan yang cocok pada abad ketiga Hijriah itu sudah pasti tidak cocok dengan abad sekarang. Nah, kalau dia tidak cocok, maka itu nggak menjadi ilmu, walaupun pada abad ketiga Hijriah itu disebut ilmu. Tapi bagi sekarang bukan ilmu, karena dia nggak menjadi bekal untuk kehidupan. Mungkin pada waktu orang dulu bermanfaat atau untuk punya relevansi ya segala macam. Sejarah pendidikan kita, pendidikan umat Islam itu kok rasa-rasanya akal sehat, hati nurani itu belum menjadi narasi yang utama. Iya, itu kelirunya pendidikan kita ini kan, kelirunya karena bukan ilmu yang diajarkan melainkan doktrin yang diwariskan. Gitu. Jadi kurikulum pendidikan kita, ya kan, terlampau dipengaruhi oleh Ihya Ulumuddin gitu ya, Imam Ghazali gitu kan, bahwa ada ilmu-ilmu fardu kifayah, ada ilmu-ilmu fardu ain. Kita mengatakan fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang kita sebut ilmu-ilmu Islam itu. Jadi sementara umat Islam ini tadi didorong untuk belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh kehidupan dunia sebagai khalifah. Jadi kan Tuhan menginginkan supaya kita tidak tergantung kepada dunia, tapi mengelolanya dengan baik. Mengelola dunia itu butuh ilmu. Orang mengatakan ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang sekuler, padahal itu adalah ilmu yang sangat dibutuhkan untuk menjadi khalifah. Bagaimana orang bisa mengelola pemerintahan kalau dia tidak punya ilmu manajemen, ya, tidak mengetahui manajemen yang baik. Kalau tidak belajar fisika, gimana bisa memahami alam semesta, kan? Tidak belajar matematika, tidak belajar kimia, dan itu adalah ilmu-ilmu yang justru dibutuhkan dalam menjalankan status sebagai khalifah. Nah, kenapa itu dikesampingkan, yang terus kita tuduh itu sebagai sekuler, anti agama, ya kan? Ilmu-ilmu sekuler, sementara yang kita sebut ilmu agama adalah ilmu-ilmu yang berorientasi ke akhirat. Mereka katakan berorientasi ke akhirat, padahal kita masih hidup di dunia, ya kan? Jadi itu mestinya terbalik. Ilmu-ilmu sekuler itu adalah fardu ain, artinya setiap muslim harus belajar. Ya, kalau nggak kedokteran ya dia harus jadi fisika, dia harus matematika, dia harus manajemen, dia ahli sejarah, ahli antropologi, sosiologi dan seterusnya. Gitu. Yang ahli ilmu agama ini biar fardu kifayah aja, kalau sudah ada orang yang udah tahu agama sudah cukup, itu 1-2 orang gitu. Karena apa? Karena kalau kebanyakan yang ahli agama pun berantem atas nama agama, ya itu juga tidak memberikan pendidikan yang baik. Harusnya kan cuma ulama itu, pemimpin agama itu menjadi suri tauladan, itu kan, mengayomi semua. Kalau dia tidak melakukan itu, malah bersaing karena kebanyakan. Jadi harus dirubah, harus lebih banyak diarahkan umat ini supaya belajar ilmu-ilmu yang kita sebut ilmu-ilmu sekuler itu, supaya dia bisa mengelola dunia dengan baik. Jadi ada situasi di mana kita mengalami salah sangka, menyangka sesuatu itu sebagai ilmu, padahal yang terjadi itu bukan ilmu melainkan doktrin. Iya. Nah, mungkin perlu diperjelas lagi secara lebih definitif gitu tentang bagaimana kita memilah antara ilmu dan doktrin ini. Ilmu itu wataknya dinamis, ya kan? Karena ilmu itu menurut pengertian para ulama adalah
pengetahuan yang menjadi bekal untuk menjalani hidupmu gitu. Hidupmu ini artinya bagaimana membangun keluarga, bagaimana membangun rumah, bagaimana bukan hidupmu itu bahwa bagaimana kamu melakukan sholat, bagaimana ya itu kan sebenarnya kan tidak membutuhkan ilmu, itu kan hanya membutuhkan keteladanan aja. Ya kan? Yang namanya ilmu yang sesuatu bersifat dinamis. Kenapa dinamis? Karena alam semesta berubah secara terus-menerus. Tuhan pun mengatakan bahwa Tuhan mengalami urusan baru setiap hari. Ya, kulla yaumin huwa fi sya'ni. Jadi setiap hari. Nah, hitungan hari itu kalau Allah menggunakan istilah yaum dalam Al-Qur'an itu alfusana mimma ta'udun gitu. Bahwa dalam hitunganmu 1000 tahun atau jadi tahun. Ya, makna ayat itu dalam 1000 tahun Tuhan mempunyai urusan baru. 1000 tahun itu sekian per detik. Jadi setiap saat Tuhan mempunyai urusan baru. Urusan baru itu adalah penciptaan baru. Ya, Tuhan mencipta sesuatu yang baru. Nah, dalam konteks ini Nabi tidak mungkin tidak menyadari betapa Allah itu ciptaannya berubah dan berkembang, sehingga seharusnya Nabi tidak akan bersabda kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, seharusnya. Karena kalau kita sebut bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, itu adalah ciptaan Tuhan. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Berarti antara ayat itu dengan hadis Nabi ini kan tidak sinkron. Ya, berarti kan kalau mempelajari hidupnya Nabi sendiri, misalnya beliau mengatakan aku istighfar dan taubat kepada Tuhan 75 kali sehari, atau ada yang riwayat lain mengatakan 100 kali sehari. Misalnya mengapa? Padahal dalam surah Al-Fatihah dikatakan liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Semua ulama tafsir mengatakan bahwa ayat itu menegaskan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa Muhammad dari awal sampai akhir. Kenapa Nabi melakukan pertobatan? Untuk apa tobat kalau nggak ada salahnya, ya kan? Berarti kan fungsi taubat itu tidak mesti terkait dengan adanya dosa, tapi bisa terkait dengan adanya suasana baru, ada derajat baru, maqam baru dalam hubungannya kepada Tuhan. Ya, nah, karena merasa bahwa pada detik pertama atau menit pertama itu sudah merasa mencapai kesempurnaan dalam pengabdiannya kepada Tuhan, pada menit kedua oleh Allah diperlihatkan bahwa yang kamu anggap sempurna itu gak ada apa-apanya sih gitu. Maka itu astagfirullah. Jadi bisa dipahami dari hadis itu bahwa Nabi mengalami al-mi'raj, mengalami pendakian spiritual itu selama 75 kali per hari. Jadi bagaimana itu bisa, terus beliau bisa mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar itu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, misalnya kan. Oke, itu tapi sesuatu yang baru itu kemudian dibilang bid'ah, itu tidak ada sesuatu di dalam ciptaan Allah yang tidak baru, semua baru. Jadi kan itu, maka itu keliru. Konsep pendidikan kita itu kan tidak berangkat dari pemahaman ini kok. Tidak memahami bahwa penciptaan Tuhan itu bersifat dinamis dan berkembang, ya kan? Yang namanya pengetahuan itu kalau subjek mengetahui objek sesuai dengan kenyataannya, ya kan gitu. Jadi kalau saya mengajarkan kepada anak saya
pengetahuan yang cocok pada abad ketiga Hijriah itu sudah pasti tidak cocok dengan abad sekarang gitu. Nah kalau dia tidak cocok maka itu nggak menjadi ilmu, walaupun pada abad ketiga Hijriah itu disebut ilmu, tapi bagi sekarang bukan ilmu karena dia nggak menjadi bekal gitu untuk kehidupan. Mungkin pada waktu orang dulu itu bermanfaat atau untuk punya relevansi ya segala macam. Tapi kalau untuk sekarang ya nggak bisa. Orang perkembangan di sekitar kita itu jelas sekali perkembangannya. Kalau yang kita sebut ilmu agama itu tidak mengikuti perkembangan itu kan menjadi nggak ilmu dia. Ya karena maka perkembangan ilmu pengetahuan sendiri bukan ancaman bagi agama sesungguhnya. Ya kan? Tidak mungkin, karena justru perkembangan ilmu pengetahuan itu menegaskan betapa maha kuasanya Allah, betapa terlihatnya Allah, itu kan? Justru terlihat di sini dari ilmu pengetahuan itu bahwa manusia bisa memasuki bab pertama agama, ma'rifatullah gitu. Dari penemuan ilmu ini sekarang ini itu justru bisa mendekatkan orang kepada agama. Nah masalahnya karena agama dikooptasi atau dimanipulasi untuk menjadi sebuah bangunan institusional yang diadopsi dari masa tertentu, maka lalu kemudian ini dibungkus menjadi agama. Dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang kebetulan tidak bisa sama, yang pasti tidak sama. Wong ini bikinan abad pertengahan misalnya kan. Nah, itu terus kemudian orang mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak sesuai dengan agama. Tetapi agama yang dimaksud adalah agama yang bikinan institusi itu, bukan agama yang ma'rifatullah gitu.